Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang fungsi ya. Nah, sebelum itu, kita akan membahas soal sebelumnya, soal pertidaksamaan dan nilai mutlak sama titik koordinat polar ya, yang sebelumnya itu. Nah, ini kita bahas bareng-bareng karena kemarin tuh nggak sedikit juga yang masih salah. Oke, kita ke nomor 1, soal yang kemarin. Nah, ini soal pertidaksamaan pecahan. Nah, jika ada soal seperti ini, kalian itu tidak boleh memindahkan penyebut ke ruas kanan lalu dikalikan gitu ya. Jadi, penyebut yang di ruas kanan itu harus dipindahkan ke ruas kiri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu X-2, lalu pembilangnya itu 2X plus 8 dikurangi, dalam kurung ada X plus 1 dikali X-2 kurang dari sama dengan 0. Nah, itu kemudian 2x plus 8 dikurangi, ini tinggal dikalikan ya, berarti jadinya x kuadrat min x min 2. Ingat itu masih dalam kurung ya, masih di dalam kurung. Kemudian setelah itu baru kita buka kurungnya, jadi 2x plus 8. Nah, dibuka kurungnya jadi min x kuadrat plus x plus 2 per x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Kemudian kita sederhanain jadi min x kuadrat plus 3x plus 10 per x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita dalam memfaktorkan itu, maka min x kuadrat kita buat menjadi bentuk x kuadrat persamaan kuadrat yang positif. Nah, sehingga menjadi itu salah. Jadi menjadi x kuadrat min 3x min 10 per x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, baru yang pembilangnya yang tadi kita faktorkan, yaitu menjadi x min 5 dikali x plus 2 per x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian jika bentuknya udah seperti ini, baru kita buat garis bilangannya. Kita tentukan nih nilai pembuat nolnya yang mana. Jadi nilai pembuat nolnya itu ada 5 min 2 sama 2 ya. Jadi ada 5-nya itu buletannya penuh ya, jadi x-nya boleh sama dengan 5. Lalu ada min 2 sama 2. Nah, ingat itu 2-nya x nggak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau x sama dengan 2 nanti penyebutnya jadi 0, sehingga nilainya tidak terdefinisi. Nah, setelah itu baru kita tentuin nih daerahnya, positif negatifnya yang mana aja tuh. Setelah itu baru nih, nah, yang memenuhi itu yang mana? Karena ini kurang dari 0, maka memenuhi yang daerah negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan x di mana x kurang dari sama dengan min 2 atau x lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5 dan x anggota bilangan real gitu ya. Jadi nomor 1 himpunan penyelesaiannya tadi. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah soal nilai mutlak ya. Nah, di sini ada nilai mutlak dari 2x per x min 2 kurang dari sama dengan 3. Kalian ingat lagi tentang sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi jika ada nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka menjadi x lebih dari sama dengan min a kurang dari sama dengan a. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada dua persamaan, 2x per x min 2 kurang dari 3. Jadi persamaan yang pertama dulu kita ngerjainnya ini sama kayak yang soal tadi, soal pertidaksamaan tadi, yaitu 3-nya dipindah ruas gitu. Oke, jadi seperti itu.
kita lanjut jadi min X plus 6, X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gitu baru kita tentuin nilai pembuat nolnya. Jadi nilai pembuat nolnya itu ada X sama dengan 2 sama X nya sama dengan 6. Ingat 2-nya itu X tidak boleh sama dengan 2 ya, makanya 2-nya itu bulatannya nggak tak arsir. Nah, jadi yang memenuhi itu yang karena kurang dari sama dengan 0, yang memenuhi itu yang daerah yang negatif. Nah, lalu yang persamaan yang kedua, yang 2. Ini tadi kan persamaan yang pertama, lalu persamaan yang kedua itu berarti 2X per X min 2 lebih dari sama dengan min 3 ya. Nah, cara ngerjainnya sama kayak yang tadi. Negatif 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya X min 2 jadinya 2X plus 3 X min 6. Ini langsung aja ya, 3 kali X min 2 jadinya 3X min 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, 2X plus 3X sama dengan 5X min 6 per X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. Kita tentukan dulu nilai pembuat nolnya itu yang mana. Jadi nilai pembuat nolnya itu ada, pertama ada dari X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 kan, jadi ada 2. Lalu ada 5X min 6 sama dengan 0, maka 5X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 5 gitu. Nah, kemudian kita tentukan daerah positif negatifnya seperti itu. Udah bisa kan ya cara menentukannya. Nah, karena di sini lebih dari sama dengan 0, maka yang memenuhi itu daerah yang positif. Nah, kemudian dari dua garis bilangan yang tadi kita gabungkan menjadi satu garis bilangan. Dan nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah yang memenuhi kedua garis bilangan yang tadi. Jadi seperti ini ya. Nah, tadi 6 per 5 itu kan ke sebelah kanan, lalu ini ke sebelah kiri. Nah, jadi yang memenuhi itu kan yang sebelah sini sama sini, yang memenuhi dua garis bilangan tadi itu loh. Nah, gitu. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, dimana X kurang dari sama dengan 6 per 5 kurang dari 6 per 5 atau X lebih dari sama dengan 6 dan X anggota bilangan real gitu ya. Sebenarnya soal nilai mutlak ini kan nggak cuma satu cara, ada cara yang lain. Kalian bisa menggunakan cara yang lain, tetapi nanti hasilnya sama aja kok. Nah, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu tentang koordinat polar. Di sini diketahui titik B itu dengan koordinat polarnya negatif 5, pi per 4. Jadi negatif 5 sebagai R dan pi per 4 sebagai theta. Maka kita akan menentukan X sama Y-nya. Jadi X sama dengan R cos theta. Kita masukkan aja R-nya tadi negatif 5, theta-nya pi per 4. Cos pi per 4 itu berapa sih? Nah, cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Jadi X-nya negatif 5 dikali setengah akar 2 sama dengan negatif 5 per 2 akar 2. Nah, untuk Y-nya juga sama. Y kita masukkan di rumusnya R sin theta. Oke, kita masukkan aja. Jadi negatif 5 sin pi per 4. Sama kayak tadi ya, negatif 5 sin 45 derajat. Sin 45 derajat juga sama kayak cos 45 derajat. Hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, itu harusnya nggak ada sinnya ya, sorry. Jadi negatif 5 dikali setengah akar 2 sama dengan negatif 5 per 2 akar 2. Sehingga titik kartesiusnya, koordinat kartesius, bukan titik kartesius ya, koordinat kartesius B-nya itu adalah negatif 5 per 2 akar 2, negatif 5 per 2 akar 2. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 4, kemarin di sini diketahui koordinat kartesius titik D itu negatif 4,4. Nah,
kita akan menentukan polarnya ya. Nah, pertama kita mencari R dulu. Rumus dari R itu apa sih? R itu rumusnya akar X kuadrat plus Y kuadrat itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi R-nya adalah plus minus 4 akar 2. Kemudian kita akan menentukan tetanya. Kita menggunakan tan theta sama dengan Y per X. Menjadi tan theta sama dengan negatif 1, sehingga theta sama dengan anti tan negatif 1. Anti tan negatif 1 itu kan 135 derajat atau 350 derajat. Nah, kemudian kita tentuin, kita gambar nih. Di sini kan XY-nya kan negatif 4 sama X-nya negatif 4, Y-nya 4 ya. Berarti gambarnya kan ada di kuadrat 2. Yang ada di kuadrat 2. Sehingga yang memenuhi itu kan adalah sudut yang 135 derajat. 350 derajat itu nggak memenuhi karena 350 derajat itu harusnya ada di kuadrat 4 gambarnya. Sedangkan gambarnya itu harus di kuadrat 2 gitu. Jadi yang memenuhi yang 135 derajat ya. Sehingga koordinat polarnya itu adalah plus minus 4 akar 2, 135 derajat gitu. Jadi koordinat polarnya bisa 4 akar 2, plus minus 4 akar 2, 135 derajat itu kalau dijadiin pi itu jadi 3pi per 4 gitu. Oke, kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang relasi dan fungsi. Secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan antara domain dan kodomain. Nah, akan tetapi fungsi itu adalah relasi khusus. Jadi di sini fungsi itu merupakan himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Jadi domainnya itu memiliki tepat satu pasangan ke daerah kawannya. Dan dari kesimpulan gambar di atas itu bahwa setiap relasi belum tentu fungsi, akan tetapi setiap fungsi sudah pasti relasi. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi ya. Sifat fungsi yang pertama itu ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau juga bisa disebut fungsi into. Nah, di sini ada fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Ingat ya, kodomain hanya dipasangkan satu kali. Nah, gambar yang ketiga ini bukan injektif karena B3 itu memiliki pasangan domain 2, yaitu ada A2 dan A3, sehingga itu bukan injektif. Bukan fungsi injektif. Kemudian yang kedua ada fungsi subjektif. Fungsi subjektif atau onto, fungsi onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Jadi yang gambar yang pertama itu subjektif, yang kedua subjektif, akan tetapi gambar yang ketiga itu bukan subjektif. Kenapa? Karena ada kodomain B2 itu tidak memiliki pasangan. Gitu. Nah, lalu yang ketiga ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu ya. Jadi, domain dan kodomain tepat memiliki satu pasangan masing-masing. Oke, kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Di sini ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f memetakan A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Nah, untuk contohnya ya, misalnya di sini ada fx sama dengan 3 dengan daerah domain x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 2. Jadi gambarnya tuh seperti ini. Jadi kalian masukkan X, nanti fx-nya itu akan selalu sama dengan 3 gitu ya. Jadi, nah nanti gambar grafiknya juga akan selalu konstan, akan berupa garis lurus gitu kalau fungsi konstan. Nah, kemudian yang kedua itu ada fungsi linier. Fungsi linier itu
misalnya nih, suatu fungsi f(x) disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus juga. Tapi ini garis lurusnya itu garis lurusnya itu seperti ini ya, bukan yang kayak tadi. Jadi fx-nya itu kan sebagai y. Nanti kalau mau menggambar garis yang misalnya 2x plus 3 itu kan pertama tentukan dulu garis sumbu x-nya, yaitu dengan cara y sama dengan 0 kayak gitu ya. Jadi kalau y sama dengan, pertama kan tentukan titik potong sumbu x tadi, terus y sama dengan 0. Nah, y sama dengan 0 itu kan berarti x-nya sama dengan min 1/2 gitu. Kayak gitu ya. Terus misalnya nanti kamu masukin x sama dengan 0, berarti nanti akan ketemu y-nya sama dengan 3, kayak gitu ya. Oke, kemudian lanjut yang ketiga itu fungsi kuadrat. Nah, suatu fungsi f(x) disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f(x) sama dengan ax kuadrat, ini ax kuadrat ya, plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan abc bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Oke, jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kalian harus menentukan dulu titik potong sumbu x dengan cara y sama dengan 0. Nah, kita buat nih y sama dengan 0, sehingga fungsi yang di atas ini x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, kita faktorin. Jadi x plus 3, x min 1 sama dengan 0, sehingga ketemu nih titik potong sumbu x-nya, yaitu x sama dengan min 3 atau x sama dengan 3. Jadi nih x sama dengan min 3 sama x sama dengan 1 itu, jadi nanti jadi titik potong grafiknya. Kemudian cara yang kedua itu yaitu dengan menentukan langkah yang kedua, menentukan titik potong sumbu y. Menentukan titik potong sumbu y itu dengan cara kita buat x sama dengan 0 ya. Nah, jadi masukkan nih x sama dengan 0 dari fungsi di atas tadi, sehingga ketika x sama dengan 0 maka fx-nya atau y-nya sama dengan min 3, karena 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3 gitu ya, sehingga nanti titik potong sumbu y-nya min 3. Jadi garis grafiknya itu nanti melewati min 3, 0,3 gitu. Oke, langkah yang ketiga itu yaitu dengan puncak. Nah, titik puncaknya itu kan ada x, y ya, dimana x-nya itu sama dengan min b per 2a dan y-nya itu rumusnya d per min 4a, dimana d-nya sama dengan b kuadrat min 4ac. Oke, abc-nya itu yang ya fungsinya itu ax kuadrat plus bx plus c, itu nanti jadi abc-nya ya. Oke, kita masukkan aja nilainya min b per 2a, berarti jadi min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi x-nya nanti min 1, kemudian b kuadrat min 4ac kita masukkan, b-nya kan 2, jadi 2 kuadrat sama dengan 4, min 4ac sama dengan min 12. Jadi 4 min 12 sama dengan 16. Sehingga jadinya 16 per min 4 sama dengan min 4. Jadi x-nya ketemu min 1 dan y-nya ketemu min 4. Oleh karena itu titik puncaknya adalah min 1, min 4. Kita gambar nih titik min 1, min 4, lalu kita buat garis tadi, garis parabolanya. Oke, yang keempat adalah fungsi tangga. Fungsi tangga f didefinisikan oleh fx sama dengan, itu lambang fungsi tangga ya. Nah, itu tuh cara bacanya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Nah, jadi jika x lebih dari sama dengan min 1 dan x kurang dari 0, maka fx-nya adalah sama dengan min 1. Karena fungsi tangkanya itu tadi fx sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x gitu. Lalu jika x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, maka fx-nya sama dengan 0. Oke, jadi grafiknya seperti itu. Sorry, ini salah ya, ini harusnya min 1 dulu baru min 2. Oke, jadi dinamakan fungsi tangga karena grafiknya itu membentuk
gimana ya, membentuk mirip tangga kayak gitu ya. Jadi dinamakan fungsi tangga. Oke, yang kelima ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Nah, fungsi komposisi itu simbolnya kayak gitu ya, 0 bulat kecil dibaca komposisi atau bundaran. Jadi misalnya di sini ada f bundaran gx, itu sama dengan g dimasukkan ke f, jadi f gx. Begitu juga sebaliknya yang tadi. Oke, jadi itu ya grafiknya. Jadi g bundaran fx sama dengan g fx dengan syarat rank atau daerah hasil f irisan domain G tidak sama dengan himpunan kosong, jadi tidak kosong, jadi ada gitu ya. Jadi irisannya itu yang ini, yang fx yang saya lingkarin itu. Oke, kemudian ini ada sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini tidak memenuhi sifat komutatif. Jadi, G bundaran fx itu tidak sama dengan f bundaran gx. Ingat ya. Kemudian, sifat komposisi ini memenuhi sifat asosiatif. Jadi, kalau H bundaran G bundaran fx itu akan sama dengan H bundaran dalam kurung G bundaran fx. Begitu ya. Oke, di sini ada contoh soal. Tadi ini ada f bundaran gx, itu artinya f gx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 7. Jadi fungsi fx 2x plus 3, x-nya itu nanti diganti gx. Kayaknya kalian udah tahu sih, ini pelajaran SMA. Kita cuma ngulang aja ya. Gitu. Bisa dibaca-baca sendiri ya. Lalu di sini ada juga fungsi inverse. Fungsi inverse itu merupakan kebalikan ya. Tandanya pangkat min 1 kayak gitu dibaca inverse. Jadi f inverse atau g inverse kayak gitu. Nah, oke. Di sini saya akan lebih menekankan tentang menentukan inverse. Gimana sih cara menentukan inverse-nya? Jadi yang pertama, ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Gantikan x dengan f inverse y sehingga f y sama dengan f inverse y. Gitu. Habis itu gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Oke, bisa lihat itu di contoh. Jadi fungsi y sama dengan bla 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 itu nanti kemudian diganti menjadi x sama dengan berapa. Nah, di sini kan ketemu nih, kan x min 1 sama dengan plus minus akar y min 3, sehingga x sama dengan plus minus akar y min 3 plus 1 ya. Sorry, ini salah ya. Nah, kemudian f inverse-nya berarti y-nya diganti x. Jadi f inverse-nya itu sama dengan plus minus akar x min 3 plus 1 gitu ya. Dan ini bukan merupakan fungsi karena memiliki lebih dari satu nilai, karena memiliki dua nilai ya. Nah, di sini ada rumus-rumus cepat dari fungsi inverse. Nah, ini hanya untuk pengetahuan aja ya, untuk rumus-rumusnya aja. Kemudian, tapi nanti kalian mengerjakannya nggak boleh pakai rumus-rumus yang cepat ini, tetap harus menggunakan cara yang manual yang tadi di atas ya. Nah, kemudian di sini ada inverse dan fungsi komposisi. Oke, jadi jika dari A ke C itu kan sama dengan H sama dengan G komposisi F. Kalau A, jadinya H inverse sama dengan G komposisi F di inverse. Nah, ini tuh sama dengan F inverse bundaran G inverse X gitu ya. Bukan G inverse bundaran F inverse X. Kemudian karena artinya kan itu kan tadi artinya F inverse bundaran G inverse X, maka F inverse dalam kurung G inverse X gitu. Sehingga yang dikerjain itu G inverse-nya dulu baru ke F inverse gitu. Maksud dari H inverse yang tadi itu. Oke, kemudian
Di sini ada soal latihan, ada 4 soal. Kalian bisa buat latihan ya.